Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 25 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Kita diingatkan bahwa dalam keterbatasan kita, kuasa Tuhan selalu nyata. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena dalam keterbatasan kami, kuasa-Mu selalu nyata. Kami mohon semoga Engkau selalu hadir di saat kami mengalami kekurangan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6, ayat 1 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu padanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah dalam keterbatasan kita, kuasa Tuhan selalu nyata. Bisakah Anda bayangkan memberi makan kepada 5.000 orang lebih di tempat di mana tidak ada pasar, rumah makan, atau dana yang cukup untuk membeli makanan? Hal ini jelas tidak membuat Yesus bingung karena ia tahu apa yang akan diperbuat. Namun,
Yesus ingin melibatkan para murid di dalam karya kerajaan surga. Maka Yesus menanyai Filipus mengenai tempat untuk memberi makanan. Filipus yang berasal dari daerah sekitar itu dianggap menguasai daerah itu dan mengetahui di mana tempat membeli makanan. Akan tetapi, Filipus lebih memikirkan jumlah uang yang harus ada bila Yesus dan para murid ingin memberi makan orang yang begitu banyak. Kata Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk membeli makanan. Filipus yang berasal dari daerah sekitar itu dianggap menguasai daerah itu dan mengetahui di mana tempat membeli makanan. Akan tetapi, Filipus lebih memikirkan jumlah uang yang harus ada bila Yesus dan para murid ingin memberi makan orang yang begitu banyak. Kata Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kita baca di Yohanes bab 6 ayat 7. Padahal pertanyaan yang Yesus ajukan kepada Filipus bertujuan agar para murid menyadari besarnya masalah, sulitnya mencari solusi. Yesus juga mau ingatkan mereka bahwa Dia ada bersama mereka. Bersama Dia, segala sesuatu yang tidak mungkin, semuanya selalu mungkin. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus menghendaki agar iman akan Dia selalu ada dalam diri murid-muridnya. Lalu Andreas memperlihatkan betapa minimnya sumber makanan yang ada. Menurut dia, jumlah makan siang seorang anak yang ada pada saat itu tidak dapat menolong mereka di dalam situasi tersebut. Baik Filipus maupun Andreas tidak menyadari bahwa justru kelemahan semacam itulah yang menjadi jalan bagi penyataan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Apa yang tidak mampu dilakukan para murid selalu dapat terjadi oleh Yesus Kristus. Maka Yesus pun mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Setiap orang pun menjadi kenyang. Bahkan masih tersisa makanan sebanyak 12 bakul. Keterbatasan sumber makanan tidak membuat mereka kekurangan. Kuasa Yesus membuat sumber yang terbatas menjadi tidak terbatas. Allah berkarya melalui kelemahan manusia. Dalam keterbatasan manusia, keterbatasan kita, kuasa Tuhan selalu nyata. Dalam hal memanggil para muridnya pun, Yesus tidak memilih orang yang kuat atau yang merasa diri kuat. Ia memilih orang yang lemah supaya ia dapat. Keterbatasan sumber makanan tidak membuat mereka kekurangan. Kuasa Yesus membuat sumber yang terbatas menjadi tidak terbatas. Allah berkarya melalui kelemahan manusia. Dalam keterbatasan manusia, keterbatasan kita, kuasa Tuhan selalu nyata. Dalam hal memanggil para muridnya pun, Yesus tidak memilih orang yang kuat atau yang merasa diri kuat. Ia memilih orang yang lemah supaya ia dapat menyatakan kuasanya melalui kelemahan mereka. Ia memberi kepada manusia, kepada kita, tugas yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Karena melalui Dia, melalui kita, Ia ingin menyatakan kekuatan kuasanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perkuatkanlah iman kita. Bergeraklah menuju Tuhan di saat kita sangat tidak berdaya. Percayalah selalu bahwa dalam keterbatasan kita, Tuhan selalu tunjukkan kekuatannya dalam kita. Kekuatannya selalu nyata. Bersama Bunda Maria kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah roti kehidupan kami, yang diberikan untuk kehidupan kami. Datanglah dan isilah diri kami dengan damai, sejahtera, dan cinta kasih. Semoga roti kehidupan yang Engkau berikan kepada kami memuaskan rasa lapar kami, dan juga menggantikan bagian-bagian yang rusak dalam diri kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.